Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqah. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, ahlan wa sahlan dalam majlis ta'lim insyaallah mudhakaratul ilm. Ketika Anda dikasih tahu sama panitia Mas Rizky akan ada kajian hari Ahad siang jam 9 sampai setengah 2. Iki Masya Allah, lapo pengajian Ahad-Ahad ini. Apa ono sing teko? Apa bakal ada yang datang? Hari Ahad ini kan waktunya orang istirahat. Apalagi Anda lihat banyak wajah-wajah yang gak asing. Hari Rabu ketemu di kelas. Sekarang di sini masih datang lagi, nggak kurang, masih kurangan. Masya Allah. Hari Ahad ini kan waktunya futsal ya. Antum ini Masya Allah. Ini mumpung belum haus. Pekan depan hari Ahad jam segini kita sudah haus ya. Mungkin untuk ngaji sudah kurang fokus. Nas'alullah taufiq wassadad. Insyaallah pembahasan kita akan berputar kepada persiapan bulan Ramadan. Ya, kita tahu sebagai kaum muslimin bahwa bulan ini adalah bulan yang selalu kita nantikan. Benar apa enggak? Wallahu a'lam. Kita muhasabah sendiri dalam diri kita masing-masing. Apakah kita beneran menantikan bulan Ramadan atau hanya ikut-ikutan? Biasanya kaum muslimin mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti. Benarkah kita menantikannya atau dalam hati batin poso maneh? Itu kita muhasabah. Apakah benar kita jujur, kita memang benar-benar mengikuti, nungguin kapan Ramadan datang? Sebagaimana dulu para salaf ridwanullah alaihim, para sahabat di akhir-akhir Sya'ban itu mereka sudah mulai ngintip bulannya ini udah nongol belum? Bulannya kelihatan belum? Hilalnya udah muncul belum? Yang mereka tunggu adalah hilal. Karena memang mereka menunggu, benar-benar pengen segera ketemu dengan bulan Ramadannya. Apakah kita termasuk di antara mereka yang kita nantikan apanya? Orang bilang apa? Vibes-nya ya. Apa? Vibes ya. Vibes itu apa? Suasananya ya. Emang kita akan menemukan bahwa suasana Ramadan itu berbeda dengan suasana luar Ramadan. Contohnya ada ngabuburit, ada habis taraweh, biasanya ada masjid-masjid semuanya pada ngaji. Ya kita bersabar dengan tajwid yang dibaca sebenarnya ya. Cuman itu Masya Allah suasananya itu sangat kita menikmati. Menunjukkan bahwa anak-anak itu mereka sedang semangat mengaji dan sebagainya. Tapi itu kebiasaannya kita hanya temukan di bulan Ramadan. Jadi suasananya itu sangat kita rindukan. Termasuk diantaranya ngabuburit. Ada yang ngabuburit mungkin di dekat alun-alun, ada yang ngabuburit di masjid, cari buka gratis. Kenapa anak katakan ngabuburit? Karena biasanya panitia mengadakan taklim sebelum buka puasa. Maghribnya jam 5, taklimnya dimulai jam 4, jamaahnya datang jam 5 kurang seperempat. Asli niat cari bukanya doang. Kalau seandainya Ana diundang di situ bukan sebagai pemateri, Ana juga datang jam 5 kurang seperempat. Repoti panitianya ini. Ya itu sering terjadi. Emang kita akan merindukan suasana-suasana seperti itu. Tapi apakah benar itu yang kita nantikan? Atau jangan-jangan memang itu hanya itu yang kita nantikan? Sehingga muncullah persepsi ya, bukan persepsi ya, pendapat sebagian kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan tertentu, dia akan mengenang Ramadan yang lama. Ramadan yang sekarang nggak seasik Ramadan yang dulu. Pernah dengar seperti ini nggak? Atau termasuk yang upload status seperti itu? Taruh video masjid, ada captionnya Ramadan sekarang tidak seperti Ramadan yang dulu. Nanti ada Yaman Solaita itu. Yang ditampakin nasihat, setelannya musik. Ya oh boy. Kalau seandainya ada penuntut ilmu yang masih merasakan Ramadan suasananya nggak seperti dulu, berarti ada yang salah dari apa yang dia jalani pada bulan Ramadan.
Memang Ramadan sekarang tidak seperti Ramadan yang dulu. Mungkin bagi orang bujang, Ramadan dulu dia masih dibangunin HP. Yang sekarang yang udah nikah, asik nggak dibangunin sama istri? Asik nggak? Asik atau kepikiran? Gas tuku dewe, mangan tuku dewe. Kalau dulu kan ikut orang tua. Pasti akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Tapi apakah emang yang kita cari dari bulan Ramadan seperti itu? Kalau dikatakan Ramadan tahun 2019 itu ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Apakah di tahun 2023 tidak ada Lailatul Qadarnya? Ada nggak? Ada. Ketika dikatakan Ramadan ketika kita umur 5 tahun misalkan, atau kita umur 7 tahun. 7 tahun berarti kalau dilihat dari wajah-wajah antum 7 tahun berarti kalau nggak salah tahun 90-an berarti ya? Nah ya. Apakah Ramadan yang turun pada malam itu beda dengan Ramadan malam-malam Lailatul Qadar yang akan turun nantinya tahun 2023? Sama. Berkahnya juga. Apabila kita membaca Al-Quran pada bulan-bulan tersebut, pada hari-hari pada bulan Ramadan, semuanya sama. Yang membedakan adalah kesiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan tersebut. Gak peduli dia dulunya mungkin belum ngaji, sekarang udah ngaji. Gak peduli mungkin dulunya dia jomblo, sekarang dia sudah beristri, atau sekarang dia sudah bersuami. Sama. Kebaikan dan berkah yang Allah turunkan sama. Yang akan berubah mungkin yaitu tadi suasananya, dan bukan suasana yang kita cari. Dan keberkahannya itu akan terus ada. Untuk supaya apa yang kita nantikan dalam setahun ini gak lewat sia-sia seperti begitu saja, maka kita membutuhkan apa yang menjadi tuntunan para salaf terdahulu dalam menapaki bulan yang penuh berkah ini. Cuman 30 hari itu maksimal. Sedangkan hari-hari yang lain itu akan kita temukan selama 11 bulan. Maka sebelum kita datang ini bulan, sebelum kita nanti akhirnya kembali menyesal kepada awal Syawal, ini kita mumpung di akhir Sya'ban, kita muhasabah. Tahun lalu kita kurang apa? Apa yang kita sesalkan pada bulan Syawal? Apa yang kita kurang dari Ramadan yang tahun lalu kita belum lakukan? Kita catat kalau bisa hari ini. Tahun lalu ana belum bisa mengkhatamkan, maka tahun ini harus khatam. Tahun lalu ana baru khatam 5 kali, tahun ini ana harus khatam minimal 5,5 kali, lebih baik ya. 6 kali minimal. Tahun lalu ana nggak banyak menuntut ilmu, tahun ini ana harus banyak menuntut ilmu, harus memaksimalkan. Dan ini adalah kabar gembira sebenarnya. Yang mana bulan Ramadan ini tidak akan menjadi kabar gembira kecuali untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang memang merindukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim Ramadan ini sebagai tabsyir. Di hadis yang pertama ya, yang Anda tuliskan di situ. Afan kalau tulisannya nggak rapi. Dikejar-kejar sama Mas Rizky soalnya. Buru-buru itu nulisnya itu. Nggak nulis sih, kopas aja. Kan sudah anak tulis terakhirnya. Anak kopas dari Rumaiso, dari Ustaz Abdul Wasikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, anna Nabi kana yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, dan tidak ada yang bergembira dengan Ramadan kecuali orang-orang yang beriman. Kalau ternyata ada perasaan dalam hati kita datangnya Ramadan hanya akan menyempitkan hati kita, harus puasa, aktivitas kita harus terhalangi, maka itu harus kita introspeksi, harus muhasabah. Ada penyakit apa dalam hati kita? Ada kurang apa dalam hati kita ketika datang bulan yang penuh berkah justru kita malah merasa terbebani dan berat hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Akan datang bulan yang penuh berkah. Apa yang dimaksud Rasulullah dengan penuh berkah? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah mewajibkan puasa. Sebagaimana kita sudah ketahui,
yang menjadi titik kabar gembiranya adalah tufattahu fihi abwabus sama, akan dibukakan pintu-pintu langit. Yang dimaksudkan apa? Sebagaimana kita ketahui, surga ada di mana? Ada di langit. Dalam sabda Nabi SAW yang menggambarkan tentang surga Firdaus, atapnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam gambaran yang lain adalah kita tahu di mana Allah Subhanahu wa taala, di atas arsy. Di mana Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan ke langit ketujuh, maka dengan dibukanya pintu langit tadi seperti gambaran bahwa kita langsung tertuju kepada sumber rahmat itu berada. Kita sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa taala, itu terbatas 7 lapisan langit, yang mana setiap lapisannya itu tidak mungkin bagi manusia untuk menembusnya kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kecuali pengakuan sepihak yang mengatakan pernah melewati langit pertama dan sampai bulan. Wallahu alam. Kita nggak bahas itu ya, itu konspirasi. Wallahu alam ya. Orang Islam kalau bisa penuntut ilmu jangan terlalu sibuk dengan konspirasi ya. Kalau bisa mewujudkan itu benar atau tidak. Kalau konspirasi nggak usah disibukkan dengan hal itu. Maka dengan dibukanya langit, itu seperti istilahnya adalah terbukanya rahmat itu langsung tertuju kepada sumbernya. Dan juga wa taghallaqu fihi abwabul jahim, dan juga ditutupnya wa tughallaq, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan neraka sudah ada pada hari ini. Yang dimaksudkan apa? Adalah dengan ditutupnya pintu-pintu yang mengarah ke sana, dengan maksiat-maksiat yang semakin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa lagi? Diampuninya banyak dosa-dosa yang mengakibatkan anak Adam terjerumuskan kepada neraka walhiyadzubillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menahan para manusia ini, kaum mukminin, untuk terjatuh kepada dosa. Dengan apa? Dengan puasa. Minimal dengan puasa kita menahan mulut kita dari sembarangan mangan. Makan itu termasuk di antara hal yang akan mematikan hati. Fudulut ta'am, itu termasuk yang akan mematikan hati. Dengan kita puasa, minimal sumber masalah yang menjadikan hati kita itu terlena, mudah terkena syahwat, mudah terpancing syubhat, itu Allah tutup. Dengan mulut kita ditutup. Begitu pula dengan sebagian kita pasti akan merasa bahwa ini Ramadan, hati-hati jangan sampai kita sudah lapar-lapar sia-sia laparnya. Akhirnya kita lebih menjaga mulut kita untuk tidak ngomong sembarangan. Bukankah sumber masalah terbesar kaum muslimin itu ada pada mulutnya? Bukankah sumber masalah pertemanan kita itu semuanya bersumber dari mulut kita? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidi alsinatihim. Ketika orang diazab di dalam kuburnya, diseret di atas wajahnya, sumbernya kenapa masalahnya? Dari mulutnya. Kita tahu bagaimana ilmu di dunia ini, ilmu Islam ini yang dulunya mudah dan mulia menjadi agama yang susah dan rumit. Sehingga penuntut ilmu yang mempelajari Islam 10 tahun di pondok pesantren nggak cukup. Harus lanjut lagi kuliah 4 tahun. Kalau skripsinya lancar. Kalau nunggak ya bisa lah paling 7 tahun. Enggak ya. Lanjut lagi S2 nanti berapa tahun. Lanjut lagi S3 berapa tahun. Nanti penelitian bertahun-tahun. Islamnya nggak ente-ente. Kenapa kok semakin susah? Karena munculnya mulut-mulut orang yang tidak berilmu kemudian berkata atas nama Islam. Islam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun. Agama kita itu mudah. Kita itu cuman sebenarnya kalau baca Al-Qur'an enggak lebih dari 30 juz. Tok saja. Tapi ketika kita baca tafsirnya jadi banyak versinya. Aslinya tauhid itu gampang pembahasannya. Tapi dengan munculnya orang-orang yang tidak berilmu tapi pandai bicara, banyak ngomongnya, apalagi sampai diyakini sebagai akidah, muncullah kelompok-kelompok firqah-firqah agama. Nah, yang ini nih penuntut ilmu ketika belajar tauhid harus ngapalin nasab mereka juga. Loh iya.
yang kuliah dakwah usuluddin, belajar tauhidnya berapa tahun? Ana di dakwah usuluddin ketika di Madinah, belajar tauhidnya cuma 2 semester. Kitab tauhid. Cuma 2 semester. Yang kuliah hadis mungkin 1 semester. Kalau kami itu 2 semester. Diperdalam itu, semua marojik dikumpulkan 2 semester. Sisanya 6 semester ngapain? Ngapalin Mu'tazilah, ngapalin Jahmiyah. Ini kalau misalkan 2 orang ini nggak ada nih, aman kita bisa lolos 2 semester. Serius? Belum lagi kita ngapalin apa? Itu firoknya nih, adiannya kita ngapalin Yahudi. Kita ngapalin Nasrani, ngapalin juga Buddha, Hindu dan sebagainya. Coba Yahudi Nasrani ini mereka itu nurut beriman sama Nabi Muhammad SAW, kepangkas 1 semester. Yang bikin lama itu apa? Ngapalin omongan mereka. Mereka yang bikin sesat, kita yang disuruh ngapalin. Ya mirip-mirip lah, orang yang pintar ngomong itu mirip-mirip sama orang-orang yang merumuskan matematika lah ya. Mereka yang nyari-nyari rumusnya, siswa yang suruh menyelesaikan. Ala kulli hal, maka dengan ditutupnya mulut-mulut orang ini yang ingin berbicara ngomong sembarangan, pertama dia takut dosa, yang kedua juga dia lapar ya. Banyak ngomong kan malas ngomong juga ya, apalagi sariawan ya. Nah disitulah tertutupnya mulut, mulai berkurangnya dosa-dosa anak Adam. Di situ termasuk di antara nahiyah minan nawahi, termasuk satu arah tertutupnya pintu-pintu neraka. Secara zahir Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ampunan kepada umatnya khusus pada bulan Ramadan ini. Kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan juga dibelenggunya pimpinan syaitan. Siapa berarti? Iblis dan tangan kanannya. Itu dibelenggu. Wallahu a'lam bishawab, banyak tafsirnya di sini. Ada yang mengatakan dibelenggu secara maknawi, benar-benar secara zahirnya dibelenggu. Ditutup aksesnya untuk memimpin pengerusakan di atas muka bumi. Tapi hadisnya sharih, yang dibelenggu cuman atasannya. Bawahannya gimana? Bawahannya lagi pada puasa. Makanya ketika kita bulan Ramadan mengatakan katanya iblis dibelenggu, kok saya tetap melihat nasi padang enak ya? Itu tadi muhasabah. Yang dibelenggu cuman iblisnya. Setannya lagi berusaha puasa. Ya kita ini kan udah setan juga kan. Bahkan bisa jadi setan insecure ketemu kita. Karena setan sudah dari awal dibilang setan. Sedangkan kita sebagai hamba yang beriman tapi berperilaku setan. Insaf itu setan ngeliat kita. Muhasabah. Maka yang seperti ini ikhwati fillah, syaitan ditutup. Kita muhasabah nih. Mumpung datang bulan Ramadan, oh berarti nggak ada nih was-was dari eksternalnya. Kita lihat. Apakah internal kita itu sebagus itu dalam beribadah? Kita lihat pada bulan Ramadan. Kalau ternyata ibadah kita nggak berubah, berarti emang itu cetakan kita yang asli. Nggak ada bedanya antara ada setan eksternal atau internalnya. Berarti hawa nafsu kita sudah terpatri seperti itu. Tapi ini dalam satu pendapat. Para penuntut ilmu itu kan nggak mensatukan pendapat ya. Banyak pendapat-pendapat yang lain ya. Kita terbiasa dengan ikhtilaf. Lawang fa'il ma'ruf marfu aja ada khilafnya. Ada yang belajar bahasa di sini ya? Fa'ilun marfu. Itu juga ada khilafnya antara Basrah sama Kufah. Ya kita mempelajari hal itu, perbedaan yang ada. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bagi Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tadi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dan di sini syahidnya ikhwah. Lailatul Qadar itu pasti turun tidak? Pasti turun. Tapi apakah kita pasti dapat? Tidak ada jaminan. Pada 10 hari terakhir, Lailatul Qadar itu pasti turun. Pasti ada. Tapi apakah kita mendapatkannya? Itu yang tidak ada jaminan. Bisa jadi justru ketika Lailatul Qadar itu turun, kita dalam keadaan terlena atau dalam keadaan tidak beribadah sama sekali. Itu yang kita persiapkan. Dalam segala hal kebaikan dan rahmat, dalam segala ampunan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Kita kiaskan dengan malam Lailatul Qadar ini. Memang rahmat Allah itu pasti akan turun. Ampunan Allah pasti akan ada. Dan taubat itu pasti akan diterima. Tapi apakah kita akan dapat rahmat itu? Apakah kita akan dapat maghfirah itu?
ampunan itu, apakah kita termasuk di antara taubat-taubat yang diterima? Itu yang nggak ada jaminannya. Karunia Allah pasti turun, tapi nggak ada jaminan kita akan termasuk yang mendapatkan rahmat itu. Sebagaimana Lailatul Qadar pasti turun antara malam 21 atau malam 29 atau bahkan di malam-malam yang lainnya, malam genap mungkin. Karena genap ganjil ini kan juga perbedaan pendapat ulama ngitungnya kan. Maka yang nggak ada jaminan adalah kita pada malam Lailatul Qadar itu lagi ngapain? Apakah kita sedang melakukan ketaatan? Itu yang kita usahakan ya ikhwah. Jangan merasa santai, Allah pasti mengampuni kok. Iya, Allah pasti mengampuni. Itu jaminan dari Allah. Tapi nggak ada jaminan kitalah yang diampuni. Sebagaimana umumul hadis, orang yang bertauhid pasti masuk surga, pasti akan diampuni dosa-dosanya. Apalagi hadis bitaqah ya, yang ma'ruf. Kita kalau baca hadis bitaqah itu bikin apa? Bikin kita malas-malasan ya? Atau malah merasa semakin semangat beribadah? Ya sadar apa ya, jujur aja pada diri sendiri. Dihadapkan 99 catatan amal kita semuanya, yang baik dan buruk. Dan kita nggak bisa mengingkari. Kemudian 99 amalan tadi ditaruh di satu timbangan, timbangan yang lain ada kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan selama seumur hidup kita. Jomplang, la ilaha illallah yang lebih berat. Berarti kita masuk menjadi penghuni surga. Kita dalam hidup berapa kali membaca la ilaha illallah? Nah, kalau dalam hadis itu janji Nabi SAW orang yang bertauhid pasti akan masuk surga. Tapi masalahnya adalah nggak ada jaminan kita akan meninggal dalam keadaan bertauhid. Nggak ada jaminan. Itu yang kita usahakan selama ini. Kita nggak mengusahakan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu pasti ada. Kita mengusahakan diri kita ini layak untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Dan Lailatul Qadar ini sifatnya seperti itu. Itulah kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan tarbiyah. Bulannya kita mencari kebenaran, mencari kebaikan sebanyak-banyaknya, ngecer. Bahkan kita juga menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang sebelumnya dibolehkan menjadi tidak boleh. Kalau orang makan aja, urusan mengenyangkan perut saja, dia bisa tahan hawa nafsunya, dia bisa sabar, nunggu sampai maghrib. Apalagi cuman ketika HP-nya rusak, dia nggak akan gampang pengen beli HP baru. Ada kan model orang yang kalau ada HP baru harus pengen beli. HP yang lama masih bisa, tapi dia pengen beli. Masya Allah, ini fiturnya colokan headsetnya bulat. Anda pengen beli ini. Setelah beli nanti ada yang lebih baru lagi. Ini Masya Allah sudah 5G. Jember nggak ada 5G, masih santai. Tahun lalu itu teman-teman anak sudah pada heboh harus beli HP yang 5G. Kepake nggak sekarang? Nggak ada yang kepake. Telkomsel aja hilang di pakem ya. Ya nggak? SDI. Telkomsel itu nggak ada, gimana mau ngarep apa antum? Yang seperti ini ikhwati fillah adalah untuk mengkontrol nafsu kita. Ojo pinginan. Syahwat ini kan apa yang diinginkan nafsu. Pengen ini, pengen itu. Meskipun mungkin itu adalah hal yang mubah. Tapi kalau kita terbiasa selalu mengenyangkan nafsu kita, syahwat kita, tidak menafikan kemungkinan kita nanti akan terjatuh kepada keharaman. Ketika hal-hal yang mubah sifatnya tidak penting sudah mulai kita kejar, maka tidak menafikan suatu saat nanti bahkan suatu hal yang haram kita akan terjatuh ke dalamnya kalau kita nggak bisa mengkontrol syahwatnya. Itu rahasia dibalik dari berpuasa. Orang yang bisa menahan diri dari makan yang dia itu sifatnya mubah, maka dia akan bisa menahan yang lainnya. Dia bisa menunda minimal. Itu kan tarbiyah anak kecil kan, ketika orang tua mendidik anak-anaknya. Anaknya masih kecil minta mainan. Mubah nggak mainan bagi anak kecil? Mubah. Maka orang tuanya memenuhi kebutuhan si anak. Setiap si anak minta mainan dan orang tuanya merasa anak mampu dan itu boleh secara syar'i, kenapa enggak dituruti? Dituruti terus. Bagaimana nanti anaknya ketika besar? Nggak bisa mengontrol emosinya. Karena setiap apa yang dia inginkan selalu dipenuhi kedua orang tuanya. Maka ada layaknya orang tua itu mendidik anaknya untuk menunda apa yang menjadi keinginan. Ketika orang tua tidak memberikan anaknya hadiah, bukan berarti orang tuanya yang bakhil.
tapi orang tuanya ingin memberitahu si anak bahwa kehidupan itu tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan. Ini pendidikan si anak. Ini dalam tarbiyatul aulad fi dhawil kitab wa sunnah ada. Maka begitu pula kita dalam mendidik nafsu kita yang ada di dalam diri. Mau enggak kita ingin mendidik diri kita untuk menolak setiap keinginan yang diinginkan hawa nafsu kita. Diet susah. Puasa susah juga. Mau apa nih hidup sehat maunya? Kan seperti itu. Ini dalam pendidikan diri kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang dia diharamkan dari kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan tadi, maka dia telah diharamkan dari segala keharaman yang ada di dunia ini. Syahidnya dari hadis ini ikhwati fillah apa yang dinantikan, yang dijadikan kabar gembira para sahabat ridwanullah alaihim adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadannya. Bukan vibes-nya, bukan suasananya, bukan model-modelan ketika berangkat tarawih lirik-lirikan sama jamaah akhwatnya, bukan. Apalagi anak pernah dengarkan langsung ini dari teman-teman santri. Ya alhamdulillah anak orang Banyuwangi nggak pernah dengerin yang kayak gini. Jarang lah ya, Banyuwangi ini masih tergolong kota yang agak kedesaan. Orang-orang yang di kota di Jawa Barat sana, Masya Allah kalau sholat id itu kita bisa menemukan akhwat-akhwat yang nggak pernah kita lihat di dalam komplek. Nggak pernah kelihatan, tapi ketika id kelihatan. Yang pertama kali kepikiran anak apa? Ini id loh ini, baru mentas loh ini, langsung nyemplung lagi, kan gitu. Kepikiran ke sana. Yang jadi kepikiran anak apa? Kok di Banyuwangi nggak ada ya? Alhamdulillah itu karunia. Maka bukan ini yang kita cari ikhwati fillah. Ya tentunya kita tahu lah ya. Kita nggak usah bahas di sini, sebenarnya kita tahu itu salah, tapi masalahnya kita meremehkan. Makanya butuhlah disentil. Tolong, perintah ghaddul basar itu masih berlaku ketika Idul Fitri. Perintah ghaddul basar masih berlaku ketika malam nyari tarawih. Tolong jelalatannya ditahan. Itu yang ditahan ya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ini akan menjadi bulan yang akan lebih baik kalau seandainya kita mampu mengejar apa yang sudah dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tips para salaf terdahulu ketika mau menghadapi Ramadan? Terkhusus seperti kita hari ini ya, beberapa hari menjelang Ramadan. Yang pertama adalah muhasabah diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat muhasabah apa yang dia sudah perbuat untuk sebagai sangu, sebagai bekal kepada kehidupan yang berikutnya. Kenapa muhasabah ini dibutuhkan? Introspeksi diri, karena seseorang yang dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala saja di luar bulan Ramadan. Kalau orang tadi berusaha menjadi hamba Allah di luar bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan maka dia tetap menjadi hamba Allah. Kalau ternyata di luar bulan Ramadan seseorang itu bukan menjadi hamba Allah yang taat, maka begitu pula lah pada bulan Ramadan dia akan susah untuk menjadi hamba Allah yang taat. Karena beribadah di bulan Ramadan dengan beribadah di luar bulan Ramadan, berat mana? Berat di bulan Ramadan. Karena siangnya kita harus lapar, lemes, malamnya kita harus ngantuk. Bahkan sekalipun orang yang berusaha tidur di siangnya biar bisa menghidupkan malamnya, tetap malamnya juga bakal ngantuk. Kalau nggak punya PES ya, fitnah game ini ya. Kalau nggak mabar, malam Ramadan mabar lancar, tapi giliran ngaji ngantuk. Ini sering anda lihat di itikaf nih, anak-anak muda itikaf, wifi masjid kenceng, Masya Allah. Yang satunya ngaji di depan sana ngaji, yang di pojok ngaji, yang di belakang, ayo maju, menang, Masya Allah. Alhamdulillah anda gak suka game. Pernah latihan nge-game tapi tetap gak suka.
Karena penasaran, latihan, nggak bisa alhamdulillah. Maka muhasabah ini pentingnya adalah apakah kita sudah menjadi hamba yang soleh di luar Ramadan? Apakah kita menjadi hamba yang taat di luar bulan Ramadan? Sehingga kita mempersiapkan bulan Ramadan nanti tidak kaget sebagai hamba Allah karbitan. Karena orang yang sudah membiasakan ketaatan hari ini, dia akan bisa membiasakan ketaatan bulan Ramadan. Dan dipastikan, kalau kata orang Jawa, ketokan kuping. Pastikan. Orang yang menunda ketaatannya hari ini, mau melakukan ketaatan, nanti nunggu 1 Ramadan, insya Allah datang bulan Ramadan, dia akan menunda pada Syawal. Itu pasti. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Karena bulan Ramadan itu lebih berat tantangannya. Itu tadi, semakin sempit waktunya antara kerja, menuntut ilmu, puasa, taklim. Taklim makin banyak bulan Ramadan. Ini juga cobaan untuk para pemateri. Harusnya istirahat ini. Para salaf terdahulu itu Ramadan libur pengajian, ngaji sendiri-sendiri. Ya, takmir ya. Kajian malah lebih banyak kalau bulan Ramadan. Maka termasuk diantaranya adalah sebagaimana ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan beliau tentang atharudz dzunub, efek buruk dari dosa adalah yamna'u sahibahu anit ta'ah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, termasuk dari athar buruknya dosa, meskipun dosa tadi adalah dosa yang mungkin sifatnya disepelekan, efek pada hati itu adalah menjadikan orang merasa jengah dengan ketaatan, merasa berat dengan ketaatan. Sehingga lahirlah pribadi-pribadi orang yang selalu merindukan berakhirnya ketaatan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan ketaatan, mungkin di awal sebelum dia melakukan ketaatan, dia rindu dengan ketaatan tadi. Hati imannya yang paling dalam merindukan ketaatan. Ketika ketaatannya dilakukan, dia bermimpi menantikan segera berakhir itu ketaatan. Contohnya apa? Ketika puasa Ramadan yang paling ditunggu kapan? Waktu duha atau maghrib? Maghrib. Kenapa maghrib? Berakhirnya puasa. Katanya nunggu puasa setahun. Giliran hari pertama puasa yang ditunggu maghribnya. Lebih enak mana? Bubaran pengajian subuh ketika bulan Ramadan atau ketika pengajian menjelang buka puasa? Kalau saya pribadi sebagai pemateri, enakan menjelang buka. Ngelak mesti santintekno suarane. Habis kok ada undangan dari masjid habis subuh. Pertama ganggu waktu tidur. Setelah ceramah ngelak gak ono wedange. Ya panitia Ramadan itu nggak ada ngasih kopi pemateri pagi. Maka jujur, apa yang kita tunggu ketika bulan Ramadan? Ketika puasa, kita tunggu bukanya. Ketika tarawih, yang kita tunggu apanya? Kunutnya. Dan bahkan mungkin kalau di suatu masjid tertentu, sholatnya kok sholat tarawihnya 1 juz, cukup di malam pertama kejebaknya. Pilih mana? 11 rakaat atau 20 rakaat? Kalau udah kayak gini. Mending yang 23 rakaat tapi setengah jam kelar. Daripada yang 11 rakaat tapi di STDI. Khataman. Nah, anak kasih spoiler ini kan. Mungkin teman-teman yang nggak tahu di STDI sholatnya nanti khataman. Silahkan yang pengen mencoba kekuatan kaki. Katanya suka main bola kan. Berdiri 1 jam terawih udah tremor. Coba aja. Kalau anak pulang Banyuwangi. Begitu pula dengan Ramadan. Yang dinantikan kaum muslimin. Kita nggak usah muhasabah ya. Kita mungkin lihat orang luar aja ya. Kita terlalu sakit hati melihat kenyataan yang ada pada hati kita. Kita lihat di luar kaum muslimin. Ketika datang bulan Ramadan, yang dinanti apanya? Bahkan jauh-jauh sebelum Ramadan, yang kita lihat di Indomaret apa? Jajan lebaran. Idul Fitrinya belum datang nih.
Ramadannya aja belum datang, kita masih Sya'ban ini. Masih ada sering kita dengar di masjid-masjid, Allahumma balighna Ramadan. Apa barikna apa Sya'ban apa? Yang hafal-hafal Masya Allah ya. Ya apa? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya, jangan dilanjutkan. Dikira sunnah nanti. Enggak. Masih ada itu dengungan seperti itu, tapi di Indomaret sudah ada jajan-jajan Lebaran. Ini Ramadannya belum datang, Lebaran yang sudah ditunggu. THR-nya sudah dihitung dalam anggaran pemasukan. Itu menunjukkan apa, ikhwah? Ketaatan kita itu selalu menantikan kapan berakhirnya ketaatan. Gak betah kita dengan masjid, gak betah kita dengan ketaatan. Bahkan masjid yang udah dingin, salam gak sempat astagfirullah, astagfirullah, subhanallah sampai 33 kali. Gak sempat, pengen segera berdiri menyelesaikan urusannya. Kata Rasulullah SAW, di balik keutamaan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar setelah sholat 10 kali, 10 kali, 10 kali, tapi nanti ketika mau tidur ditambah lagi menjadi 33 kali. Bukan yang 33 ini, yang pendapat yang mengatakan 10 kali saja. Keutamanya banyak dan mudah. Adalah salah seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ini keutamanya besar dan mudah. Kenapa kok kata engkau ya Rasulullah, manusia banyak yang enggan untuk berzikir dengan ini? Kata Rasulullah, ketika seorang muslim salam menyelesaikan sholatnya, dia akan segera teringat dengan kebutuhan dunianya. Sehingga baru salam langsung ngadeg. Imamnya belum balik. Dan maka ini kita harusnya muhasabah. Apakah kita termasuk di antara orang yang merindukan ketaatan atau termasuk orang yang menantikan segera berakhir itu ketaatan? Maka itu kita bisa dapatkan ketika di hari pertama Ramadan dan di akhirnya. Kalau di akhirnya kita masih bisa istiqomah, semoga itu termasuk di antara tanda-tanda bahwa kita sudah mulai tenang, mulai betah dengan ketaatan itu. Yang kedua setelah muhasabah diri adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Memang kebaikan bulan Ramadan adalah termasuk diantaranya adalah untuk orang yang membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi seperti yang kita sudah bahas tadi, orang yang tidak membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, dia adalah orang yang sama tidak akan kuat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Orang yang kuat membaca Al-Quran di bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang bisa istiqomah membaca Al-Quran di luar Ramadan. Itu bisa dihitung dari hari pertama dan hari terakhirnya Ramadan. Kalau hari pertamanya wajar, semua orang gak pernah ngaji aja bisa ngaji lancar kalau satu Ramadan. Khataman semua itu. Tapi apakah bertahan di satu Ramadan sampai akhir Ramadan? Atau hari kedua sudah berkurang? Hari ketiga sudah mulai berkurang? Hari ke-12 Al-Qur'annya sudah nutup? Itu muhasabah. Karena Ramadan itu 1 sampai tanggal 29, bukan 1 sampai tanggal 5 atau tanggal 6 aja. Maka kalau seandainya kita ingin bisa istiqomah ngaji Al-Quran selama 29 hari pada bulan Ramadan, persiapkan dari sekarang. Dikatakan di sini sebagaimana yang sudah Anda tulis, salah seorang tabi'in yang wafat tahun 121 Hijriah, Abu Yahya Al-Kufi atau Salama bin Quhail mengatakan, bulan Sya'ban syahrun lil qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa bulan Sya'ban bukan bulan Ramadan? Karena orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, yang memberikan batas dalam membaca Al-Quran, biasanya satu hari mungkin 1 juz, satu hari mungkin membaca 2 juz, 3 juz. Pada bulan Sya'ban sudah mulai mengencangkan, memperbanyak ngajinya. Biar apa? Datang bulan Ramadan mereka sudah terbiasa memperbanyak bacaan Al-Qurannya. Begitu pula ketika Rasulullah SAW dikatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh puasa sunnah selain bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Dan Rasulullah juga pernah pada bulan Sya'ban tidak berpuasa sama sekali. Syahidnya adalah kalau seandainya kita mau berpuasa Sya'ban, bukan mengkhususkan akhir Sya'ban ya, karena ada larangannya yang mempercepat puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau orang ini sudah terbiasa puasa dari awal Sya'ban, la ba'sa bihi. Tujuannya apa? Mempersiapkan diri untuk ketika apabila datang tanggal 1 Ramadan, dia adalah orang yang sudah lari, bukan orang yang baru pemanasan lari. Jadi nggak ada itu istilah hari pertama siangnya masih lemes, mau ngaji masih lemes, kerja juga masih lemes. Kenapa? Hari pertama puasa, malamnya tarawih juga ngantuk.
Kenapa? Pertama kali buka, babat semua yang ada di depannya. Muqaddimah kok ya sunnah Rasulullah, makan korma satu pertama kali batalin puasa, tapi setelah korma kolak. Setelah kolak nasi padang es campur, sampai air putih aja nggak sempat masuk mulutnya. Akhirnya lemes, susah Ramadannya. Hari kedua masih adaptasi. Eman sudah lewat 1 hari dia masih belum ngapa-ngapain. Itu keutamanya banyak itu di hari pertama itu. Maka menghindari hal yang demikian, para sahabat, para salaf terdahulu, mereka ancang-ancangnya dari jauh sebelum Ramadan. Ana punya GERD, punya mah. Antum semuanya punya mah insya Allah ya. Nggak ada mahnya bahaya. Punya penyakit mah. Kalau terlambat makan, sakit. Penyakit ana adalah pantangan ana itu puasa. Susah ana puasa. Maka ketika menjelang Ramadan, ana dapatkan itu sekitar 2 tahun yang lalu, awal-awal nikah. Ya, awal-awal nikah nih, kalian akan ketemukan banyak teman-teman kesusahan adaptasi dengan makanan yang selalu siap saji setiap hari. Mulailah mengembang bagian sininya, mulailah maju itu bagian perutnya, mulai tendangan-tendangan ke gawangnya udah gak lurus, ya, kocekan-kocekannya sudah mulai tertebak. Nah ini biasanya tahun pertama nikah ini, belum adaptasi dia, masih kaget. Ana di tahun yang sama kaget. Dan ana nggak bisa kuat Ramadan. Hari pertama itu lemes, Masya Allah. Kaget, karena memang selama 25 tahun nggak pernah nemu yang seperti ini. Tahun 2021. Ana nggak pernah nemu yang seperti ini. Ramadan biasa aja. Ini kok susah. Hari kedua, kambuh, muntah ana. Muntah itu sampai yang nggak ada isinya tetap muntah. Akhirnya makan, batal lah puasa. Puasa lagi besoknya, jalan 5 hari, kecapean, KO lagi, sampai kena tipes. Akhirnya banyak hutang. Syahidnya adalah ketika ana lihat, oh ternyata ini fase pertama kali dalam kehidupan ana, kurang olahraga, kurang puasa, kurang diet. Naik itu, berat banget. Ana sampai benar-benar gemuk. Itu ada efeknya, ada dampaknya. Makanya untuk teman-teman yang punya penyakit yang sama, persiapannya kalau bisa jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Bukan persiapan promak ya, bukan. Atur pola makan. Ana diet ini, ana diet. Dari Januari sudah mulai diet. Menjelang Ramadan selalu diet. Lumayan lah cukup jubah. Ini baju-baju yang lama nggak cukup, ini alhamdulillah sudah cukup sekarang. Pengen pamer ana di antum nih. Apresiasi dong, diet ini. Turun 5 kilo, Anda sering cerita di kelas ya. Itu persiapan termasuk. Ini masalah yang mungkin di zaman Nabi nggak pernah ditemukan ya. Zaman Nabi mereka nggak butuh diet, mereka butuhnya makan. Itu zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kita butuhnya nahan makan. Maka kita itu harus adaptasi dengan keadaan. Jangan nyinyir dengan seperti yang seperti ini. Alah ngapain diet, alah ngapain nge-gym, alah ngapain futsal, belajar ilmu agama. Lupa. Firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan quwwah di sini? Adalah kekuatan melempar panah. Yang dimaksudkan apa berarti? Fisik. Lagi mana kita mau ngelawan musuh, puasa aja tremor. Tarawih aja 11 rakaat cari yang cepat. Maka ini kita latihan. Qiyamul lail jangan ketika pas bulan Ramadan aja. Insya Allah ya. Orang yang dia selalu menjaga qiyamul lailnya, minimal mungkin witir sebelum subuh, atau witir kalau seandainya setelah salat isya karena dia takut telat bangun, insya Allah adalah orang-orang yang full tarawihnya nggak pernah bolong. Dan orang-orang yang nggak pernah qiyamul lail adalah orang-orang yang tarawihnya ketika mukim aja, atau ketika nggak ada acara aja. Giliran ada acara buka bersama gitu misalkan, udah hilang tarawihnya. Biasanya seperti itu. Jangan-jangan anak ya, kok tahu ya? Wala'iyadzubillah. Maka itu ikhwati fillah, mempersiapkan untuk hal-hal yang memang ingin dilakukan pada bulan Ramadan. Masuk kepada pembahasan yang kedua adalah bagaimana cara penentuan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan itu telah datang, berarti hilal ya, sudah mulai muncul, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Dalam sabda Nabi SAW dikatakan, asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailah,
bulan dalam Hijriyah itu adalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu, maka jangan puasa sampai kalian melihat bulan itu telah berganti. Hatta tarauhu. Yang dimaksud di sini adalah ro'ayarot dengan mata, sampai melihat. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Apabila kalian ternyata enggak melihat itu bulan karena mendung atau karena awan atau karena angin atau apapun itu yang menutupi si bulan itu jadi enggak kelihatan, maka genapkan menjadi 30. Maka dari hal ini saja sudah kita ketahui bahwa dalil pensyariatan puasa itu dimulai dengan ru'yatul hilal. Ini sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ditakkid nih dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah." Dari yang dalil yang ketiga, kita itu kaum yang tidak bisa baca tulis. Dan kita tahu termasuk di antara mukjizat Al-Qur'an dan termasuk kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang tidak bisa baca tulis. Rasulullah itu cerdas. Rasulullah itu bisa hafal Al-Quran dengan sekali dengar dari Jibril. Mungkin nggak dengan kecerdasan Rasulullah nggak bisa belajar baca tulis secara nalar. Lawang kita aja dulu belum paham tentang matematika, belum tahu tentang fakta sejarah, belum paham tentang konteks kaidah bahasa Indonesia, kita sudah bisa nulis baca tulis, ya kan? Baca panjang itu kan kelas 4 SD, kita kelas 1, kelas 2 udah baca tulis. Menunjukkan apa? Baca tulis itu adalah ilmu yang mudah. Mungkin nggak dengan kecerdasan Rasulullah nggak bisa baca tulis? Seharusnya nggak mungkin. Maka tidak bisa baca tulisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu hal yang memang Allah persiapkan sebagai kelebihan beliau untuk membantah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belajar sendiri, otodidak. Bagaimana Rasulullah akan belajar? Baca aja nggak bisa. Bagaimana Rasulullah akan mempelajari sastra dari orang ulama Yahudi? Baca tulis saja nggak bisa. Maka semua yang disampaikan Rasulullah adalah semuanya wahyu yang tinggal manut. Maka syahidnya di sini adalah la naktubu wa la nahsib. Kita itu adalah umat yang nggak bisa nulis dan juga nggak bisa menghitung. Syahidnya di sini. Maka kata Rasulullah, asy-syahru hakadha wa hakadha. Bulan itu dalam Islam adalah seperti ini dan seperti ini. Sambil Rasulullah menunjukkan tanda jumlahnya 29 hari atau 30. Islam ini diturunkan kepada kabilah suatu kaum yang mereka belum bisa tulis menulis. Maka bagaimana dulu sallallahu alaihi wasallam menentukan puasa? Dengan melihat. Firman-Nya jelas, sabda Nabi jelas, dan bahkan Nabi mengatakan kita umat yang enggak pernah menulis atau melihat atau mempelajari dan sebagainya. Nulis aja enggak bisa. Maka semuanya berkaitan dengan agama, lakukan seperti apa yang sudah menjadi perintahnya. Seperti ketika menentukan kedatangan bulan Ramadan dengan melihat. Kita nggak berbicara tentang pendapat tertentu ya, tapi kita membahas tentang apa yang di Al-Quran ada. Kita bahas tentang suatu dalil yang sudah ada. Kita nggak perlu sensitif dengan suatu pemahaman tertentu ya, tapi yang perlu kita cari adalah sebagai penuntut ilmu, cari mana yang ada dalilnya, cari sumber ulama yang mana yang memang mereka mengikuti sumber dalil, udah ikuti itu aja. Lalu bagaimana kalau seandainya sebagaimana kita tahu kalau Jember hujan, ada yang dari Bondowoso di sini? Ada yang dari Bondowoso? Nggak ada ya, Masya Allah. Biasanya anak kalau ke Bondowoso atau ke Situbondo, selalu kalau pas Banyuwangi, kalau lagi Jember hujan, di Arjasa nanti terang, sudah berhenti hujannya. Masuk ke Bondowoso, itu awannya sudah mulai kering, jalannya itu nggak ada tanda-tanda habis hujan. Masuk ke Situbondo, bersih itu langit. Begitu pula ketika pulang, Situbondo hujan deras, nanti Bondowoso sudah mulai kering, gerimis-gerimis. Banyuwangi bersih, di Jember bersih. Kayak ada perbedaan ya. Beda, ini mungkin ini bagian Indonesia Timur, yang sana Indonesia Barat mungkin ya. Berbeda banget nih Situbondo sama Jember. Nah dari sini aja kita sudah temukan nih, yang satu bisa jadi mendung, yang satunya tidak mendung. Bagaimana cara penentuannya? Maka disinilah diperlukannya peran pemimpin. Kalau seandainya dalam suatu wilayah ada yang melihat,
yang satu wilayah lain tidak melihat. Sebagaimana sharihul hadis, Ramadan itu tidak harus dilakukan secara serempak. Ramadan itu bisa dilakukan tergantung siapa yang melihat. Kalau dalam satu kaum mereka melihat, maka dia puasa. Kaum yang lain dia tidak melihat, maka dia menggenapkan Sya'bannya menjadi 30 hari dan menunda besok Ramadannya. Itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau ternyata mereka berdua yang berbeda ini ternyata adalah satu wilayah yang sama, maka dibutuhlah peran pemimpin yang mana pemimpin ini akan menyatukan perbedaan yang ada untuk maslahatul ummah. Maka bagaimana dengan sikap kita hari ini? Ikut aja sama pemimpin, ikut aja sama pemerintah. Apalagi pemerintah sekarang tidak hanya melihat dengan mata bolong, mereka juga sudah mempersiapkan dengan alat di titik-titik tertentu. Kenapa gak kita aja kaum muslimin yang melihat? Hari ini kehidupan kita tidak seperti kehidupan Rasulullah SAW. Jangankan bulan yang cuma satu garis, bintang aja di Jember udah nggak kelihatan. Iya, antum kalau lihat bintang pada malam hari, kelihatan nggak langit? Ada bintang mungkin 1-2 yang paling bersinar. Katanya sih itu Jupiter. Dulu ketika SD katanya sih itu bulan apa namanya planet Jupiter. Yang sana Saturnus, yang sana Jupiter, yang sana Super Egg, beda lagi itu. Tapi intinya syahidnya adalah bintang. Kenapa kok bintangnya nggak kelihatan? Karena pantulan cahaya dari bumi ini banyak. Anda dulu nggak percaya, masa iya kayak gitu sih? Sehebat apa sih cahaya Banyuwangi? Cahaya Banyuwangi terus cahaya bumi ini sehebat apa sih? Seterang apa sih Philip sampai bisa ngalahkan cahaya bintang? Ternyata ketika Anda coba ke wilayah yang tidak ada cahaya sama sekali, atau ketika oglangan, antum tahu oglangan ya? Mati lampu. Ketika mati lampu, coba lihat gunung, coba lihat langit. Akan beda langit bintang yang ada di langit ketika mati lampu dan tidak. Atau kalau jangan nunggu mati lampu lah, gak enak ya. Antum jalan itu ke Ijen, ke Paltuding, itu jalur pulang anak ketika dulu anak masih di Vietnam, di Bondowoso. Antum kok sudah di Jember, kok nggak pernah ke Ijen? Diragukan kejemberan antum. Iya, karena Ijen ini punya Banyuwangi ya, Afan ya. Tapi kemarin kalah sama Bondowoso. Biarlah. Bondowoso punya tape, sekarang punya Ijen juga, alhamdulillah. Antum datang ke sana, ke Paltudingnya, nggak usah naik. Paltuding itu tempat base campnya, antum bisa naik pakai motor. Ana sarankan lewat Bondowoso, biar nggak terjal. Kalau dari Banyuwangi lebih dekat tapi nanjak. Kalau bukan Supra X nggak kuat. Jangan mengandalkan Matic ya. Nmax aja KO sama Supra X insya Allah. Ayo adu tarikan. Tapi dimodif ya, rantainya ganti yang gede. Antum akan temukan bintang lebih banyak di sana. Apakah bintang yang di Ijen sama bintang di Jember beda? Semuanya diborong ke Ijen gitu? Enggak. Di Ijen nggak ada cahaya. Cahaya cuma api untuk menghangatkan badan. Udah. Tapi untuk cahaya yang untuk bisa melawan warna arah cahaya langit minim sekali. Maka akan benar-benar itu langit itu benar-benar sangat padat. Bahkan antum bisa dengan mudah melihat, orang bilang bintang jatuh. Rujuman lisyayatin. Kita akan melihat setan-setan dirajam ini. Antum nggak pernah lihat di sini, Tapi kalau antum di langit di Ijen yang benar-benar gelap gulita, bintang itu benar-benar madetin. Bahkan antar bintang itu bisa saling tumpuk menumpuk. Antum bisa lihat lah, mungkin di bukit bintang, mungkin antum bisa lihat di Google, banyak sekali itu memang titik-titik. Itu memang ada. Semakin gelap bumi, semakin jelas bintangnya. Sering kita lihat bintang-bintang gerak-gerak sendiri, itu kan setannya lagi di sana itu berarti. Maka di sini pula yang menyebabkan hilal itu kalau kita lihat dari kota nggak jelas. Maka perlunya kaum muslimin melihatnya di tempat yang minim cahaya, minim penghalang. Kalau di Banyuwangi itu di bagian selatan pojok, wilayahnya kalau Banyuwangi Selatan itu apa namanya tempat cari ini? Muncar ke selatan itu loh. Nggak tahu ya. Antum terlalu banyak merantau antum. Atau ke Swening Pondoknya. Mondok terus. Ada tempat bagian selatan. Nanti di bagian Jawa Barat ada lagi. Nanti di Kalimantan ada lagi. Nanti di Sumatera ada sendiri. Titik-titik yang memang jauh dari pemukiman manusianya, itu nanti yang akan disyahidkan, kemudian nanti dirapatkan, kemudian ada sidang isbat. Mereka jangan terlalu suudon kita itu. Mereka itu belajar agama, mereka juga ada yang belajar agama kok. Mereka juga meneliti hal-hal yang demikian, apalagi maslahatul ummah.
yang mungkin akan muncul oknum-oknum tertentu yang mereka menyepelekan agama. Tapi itu hanya oknum. Oknum kok mayoritas, astagfirullah. Ya. Enggak, maksudnya yang mayoritas tampak ya di media sosial ya. Karena memang kan isinya media sosial ini orang-orang buruk ya. Yang baca juga masalahnya. Maka mereka juga memfokuskan untuk hal yang demikian, untuk maslahatul ummah. Kita husnudzon aja, kita pasrahkan kepada pemerintah dalam penentuan Ramadan. Itu sesuai dengan syariat Nabi SAW kok. Untuk kemaslahatan umat, selama itu untuk persatuan, maka dibutuhkan kepemimpinan tadi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Wah, ana di tempat anu udah ngelihat hilalnya. Ternyata pemerintah dalam isbatnya menunda menggelapkan menjadi 30 hari. Bagaimana hukumnya? Di Banyuwangi udah nonton nih. Udah ada hilal, ini sudah pasti Ramadan ini. Tapi ternyata sidang isbat menghasilkan digenapkan 30 hari. Ditunda lagi. Apakah kita berdosa hari ini? Sudah jelas kita lihat bulan Ramadan nih. Hilal Ramadan sudah nampak, kita nggak puasa. Dosa tidak? Tidak. Karena kita ikut pemerintah setempat. Dalam hal ibadah yang seperti ini, kita ikut pemerintah setempat. Ternyata ketika nanti akhir Ramadan, di malam 28 sudah muncul hilal Syawal. Pernah nggak kesini kan? Pernah ya? Oh, ternyata 28 hari sudah muncul hilalnya. Berarti Ramadannya kurang. Maka sebagaimana fatwa para ulama, ikut saja, tetap ikut Id karena Syawalnya sudah muncul. Kemudian kurangnya karena tidak mungkin Ramadan itu 28 hari, hari yang ke-29 kita puasa sebagai hutang. Anggap hari pertama yang dulu kita nggak puasa karena salah. Itu nggak masalah, ikut aja. Apalagi itu kalau memang benar-benar jelas dalam di mata kita melihat ini ada hilal tapi kita nggak puasa. Apalagi cuma ikut-ikutan, Saudi sudah puasa kok kita masih belum puasa. Loh, yang menjadi kiblat kita itu bukan Saudi, pemerintah kita. Langit yang di Saudi sama langit yang di sini beda langit. Di sana langitnya jarang nemu awan. Serius. Di sini ada mendung, di sana jarang mendung. Di sana ada mendung, mereka pada upload status. Di sini mendung, upload jemuran. Basah lagi nih jemuran. Beda langitnya. Maka yang kita harus ikuti adalah ikut apa yang menjadi ketetapan pemerintah setempat. Dalam pembahasan fikih yang harus kita pelajari dalam fikih puasa, jangan sampai kita salah dalam memahami puasa ini adalah yang pertama adalah syarat siapa yang mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani kewajiban puasa. Ini adalah murojaah dari apa yang sering kita pelajari ketika SD dulu, kalau dari SD Islam ya. Pertama adalah Islam. Kenapa kita bahas di sini Islam? Karena yang non muslim gak usah puasa. Waktu itu dulu kita SD lihat syarat puasa Islam, kita menganggap itu adalah candaan. Ngapain? Iyalah, hanya orang Islam yang repot-repot mau nahan puasa, nahan makan untuk puasa. Ternyata hari ini dengan viralnya media, mulai banyak orang-orang non-Islam yang pengen panjat sosial ikut-ikutan puasa. Katanya toleransi. Kita kasih tahu ya, orang Islam nggak butuh puasanya orang non-Islam. Lawang kita aja nggak butuh puasanya orang Islam. Nah, Anda puasa nih bulan Ramadan. Kemudian ada orang Islam mampir ke warung Padang, fadol. Bungkus satu ya. Kita nggak butuh sama ibadah orang, kita butuh ibadah kita sendiri. Apalagi itu orang non-Islam. Toleransi itu adalah, ada satu pernah cuplikan video dari kiainya Gontor. Sekarang jadi pimpinan. Toleransi itu adalah antum minum teh, ana minum kopi. Antum nikmati teh antum, ana nikmati kopi ana. Toleransi itu bukan maksa nyampurin teh ana dengan teh antum dengan kopi ana. Kenapa? Antum minum teh nih, antum pencinta fanatik teh nih, ana pecinta kopi banget nih. Toleransi dong, ayo campur. Bukan seperti itu. Kenapa? Ketika kopi ana dicampuri teh antum, rusak kopi ana. Sudah kopinya cuma kopi kapal api, tawar-tawar gitu kan, dicampuri teh hilang rasa kopinya. Kalau kopi ijan masih ada kerasa itu baunya kopi. Apalagi kopi sasetan, kopi kok disobek ya. Itu kalau kopi dicampur teh rusak eksistensi kopinya. Begitu pula yang minum teh. Ketika anak campurin kopi, dia menikmati tehnya enggak? Apakah dia menjadi minum teh ketika tehnya anak campurin kopi?
Beda, dia sudah nggak minum teh lagi. Itu loh. Jadi sebagai saya pecinta kopi, hilang kepentingan Anda minum kopi, tak buang ke campuran teh. Yang minum teh juga gitu. Dibuang, minta kopi juga di akhirnya. Enak kopinya. Paham ya maksudnya ya? Dalam agama juga, nih satu orang punya agama non Islam, kita punya Islam. Ya udah, kita lakukan sendiri-sendiri. Jangan dipaksa dicampur. Ayo dong. Katanya punya akal. Nggak usah dicampur. Islam ana itu nggak butuh dicampuri sama ritual-ritual agama selain agama Islam. Ini bukan radikal, ini cara berakal. Hari ini itu ya ikhwah, orang yang berakal dianggap bodoh. Orang yang bodoh diangkat setinggi-tingginya. Dampaknya kepada agama. Belum lagi nih kita maksa-maksa nih bawa-bawa agama Islam kepada ritual-ritual non-muslim. Ngapain? Yang non-muslim itu sudah eksis agamanya. Nggak butuh didukung sama Islam. Apakah kemudian Islam ikut beribadah dalam agama mereka jadi benar? Toleransi kok keblinger. Itu bukan toleransi, tolerasin. Ya seperti ini ya, ikhwah. Maka yang ini menjadi pemahaman kita dari kecil. Yang butuh puasa itu orang Islam aja. Justru kalau ada orang non-Islam memaksakan diri untuk puasa, antum punya temen nih, orang non-Islam nih. Kemudian dia pengen toleransi sama antum, menghargai antum, ikutan puasa, larang. Kasih tahu ya biar enak wajahnya ya. Si enom soalnya. Kasih tahu, nggak usah puasa, yang wajib puasa saya. Jenengan nggak usah puasa, sampean diet aja atau intermittent fasting, ya, katanya gitu ya, betul nggak? Ya, Anda nyoba juga itu intermittent fasting, lebih susah dari puasa ternyata. 20 jam puasa ngapain? Nggak usah, dilarang, karena itu akan menyakitinya. Dan Islam nggak menyakiti orang lain. Kita dapat pahala, orang non Islam puasa dapat pahala. Enggak, ngapain? Dia punya pahala sendiri dengan server sendiri. Beda server udah. Ngapain ngambil pahalanya orang Islam? Kita aja sudah susah-susah cari pahala kan? Ini yang dimaksudkan dengan Islam. Wajibnya di situ. Berarti non muslim nggak usah puasa. Kalau mau puasa ada syarat yang lain. Login dulu. Kedua, syarat wajib orang berpuasa adalah berakal. Nah itu orang-orang yang mencampurkan toleransi dengan akidah yang dicampur-campur, kayaknya nggak wajib puasa deh, nggak berakal soalnya. Itu tadi yang nyampur-nyampur ya. Jangan salah paham tentang konsep toleransi. Toleransi itu bukan pendapat sepihak. Kemudian memaksakan orang yang tidak sependapat tadi dianggap sebagai intoleran. Ujung-ujungnya siapa orang-orang yang mengatakan orang lain intoleran itu? Mereka orang-orang yang punya konsep toleransi, kemudian memaksa orang lain harus menerima konsep yang sama. Kemudian orang yang tidak mau menerima konsep toleransi yang mereka rumuskan, dianggap intoleran. Itu kan sama orang lempar batu, sembunyi orangnya. Gak cuma tangan, kalau tangan kelihatan orangnya. Udah kelempar batu, orangnya juga hilang. Pakai sniper dia berarti nempangnya nih. Nggak tanggung jawab berarti dia lempar-lempar pendapat yang mana ternyata dia sendiri pelakunya. Itu yang dimaksudkan tentang berakal. Kok jadi berapi-api ya? Bahas tentang puasa ini. Emosi ya, nggak boleh ya, ada emosi ya, astagfirullah, kurang ikhlas ini. Iyalah hari Ahad. Yang ketiga adalah sudah baligh. Syarat baligh. Baligh itu sudah kita pahami, masing-masing sudah menemukan tandanya. Insya Allah semua yang di majelis ini, yang nggak baligh cuma satu doang itu yang di belakang itu mungkin ya. Sisanya mungkin udah yang tadi yang masuk ke kamar ke akhwat tadi. Nah itu yang suaranya tuh. Itu nggak baligh itu. Sisanya insya Allah baligh. Kenapa dijelaskan tentang baligh? Ini kaitannya dengan tarbiyah. Kaitannya dengan tarbiyah, fidauil kitab wa sunnah, pendidikan anak untuk berpuasa. Setelah kita pelajari bahwa orang yang wajib berpuasa adalah orang yang baligh, dalam artian ketika dia tidak puasa, dia akan berdosa ketika sudah baligh. Tapi Rasulullah SAW apa mengajarkan? Dalam sholat, bukan puasa, dalam sholat.
Allimu auladakum wahum abna sab'i sinin. Ajari salat ketika mereka 7 tahun. Belum balik. Wadribuhum wahum 10 sinin. Pukul mereka ketika mereka enggak mau salat, umur mereka 10 tahun. Mereka belum balik. Mereka belum berdosa kalau enggak salat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan mereka untuk salat. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain, dalam kiasnya adalah puasa juga. Ajari anak puasa sejak umur 7 tahun. Dan mulai tegasi mereka ketika sudah mulai masuk umur 10 tahun. Tujuannya apa? Ketika datang waktu baligh, mereka sudah terbiasa puasa. Mereka sudah enggak kaget. Dan ini maksudnya dalam pendidikan Islamiyah. Salat, puasa, dan sebagian ulama ada yang menafsirkan juga dalam melatih anak berhijab. Anak kecil, wanita kecil itu sudah diajari berhijab usia 7 tahun. Dan mulai ditegesi tentang hijab, cadar pasang umur 10 tahun. Lebih awal enggak masalah. Mungkin anak dulu umur 5 tahun sudah disuruh puasa. Kasihan juga ya anak dulu. Sudah 5 tahun puasa. Tapi enggak masalah, pendidikan. Enggak dapat pahala anak dulu ya. Si kecil. Susah loh. Puasa ketika kecil sama puasa sudah besar itu susah ketika kecil. Itu yang ketiga, ketika sudah baligh. Yang keempat adalah mengetahui akan wajibnya puasa. Berarti maksudnya apa kaitannya? Berilmu. Syuf, dalam puasa aja butuh ilmu gitu loh. Dalam puasa aja butuh ilmu. Enggak sampai kita salah dalam melakukannya. Padahal susah ya. Ini yang tertuang dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Yang kedua, syarat wajibnya penunaian puasa. Yang tadi adalah syarat mukallaf. Siapa yang diwajibkan? Orang-orang, golongan-golongan yang diwajibkan itu siapa? Sedangkan yang kedua ini adalah seseorang dia itu akan wajib puasa atau tidak, akan berubah kondisinya. Pertama adalah sehat jasmani, sehat fisik untuk berpuasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum. Enggak apa-apa, fadhol, itu mubah. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Hitunglah kalorinya. Ya. Hitung kalori itu bukan untuk supaya bisa tampil lebih menarik, tidak. Tapi biar bisa lebih sehat. Karena hidup kita untuk beribadah itu bukan cuma usia muda aja. Yakin hidupnya cuma masa muda doang. Menjelang tua sudah meninggal. Kan kita nanti ada masa tua. Nah, ketika masa tua kita juga butuh ibadah. Nah, ketika kita sudah tua butuh ibadah, butuh fisik yang kuat. Jangan ketika sudah tua malah ngerepotin anak keturunan. Ya, meskipun kita dulu juga sudah merepotkan orang tua ya. Nggak masalah kalau seandainya kita mendapati orang tua kita membutuhkan kita, itu adalah nikmat, itu adalah surga. Tapi jangan sampai itu kita yang pada posisi tersebut. Dengan apa? Jaga pola makan sejak muda. Itu cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loh. Jangan nyinyir loh ya. Karena biasanya para penuntut ilmu ini nyinyir dalam urusan hal yang demikian. Alah, ngapain nanti puasa diet. Yang penting ibadah juga atur makanan. Jangan kemudian akhirnya ngelos. Ya, di sini ada larangannya untuk berlebihan dalam makan. Kecuali ya nasi padang, yang gimana nahannya? Apalagi di Jember ini banyak nasi padang murah ya, 10.000 dapat satu piring. Susah. Begitu pula dalam kitab Tazkiyatun Nafas dikatakan fudulut ta'am, banyak makan itu termasuk diantara yang akan mematikan hati. Dari sini aja, dari ibadah puasa aja sudah dijelaskan. Orang wajib puasa adalah orang yang sehat, wajib dia. Kalau dia sakit, boleh tidak puasa, tidak lagi wajib. Yang kedua adalah orang yang mukim, tidak safar. Dalam artian orang yang safar tidak wajib puasa. Sebagaimana dalam hadis yang dikisahkan, para sahabat mereka melakukan safar, sebagian ada yang buka puasa, dan Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan puasanya. Menunjukkan apa? Boleh dia puasa, boleh dia buka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, kemudian dia membatalkan puasanya, maka harus menggantinya di hari yang lain. Syahidnya apa ya ikhwah? Bahkan dalam
kewajiban saja, kita jadi nggak dianggap wajib ketika kita sakit. Memang itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sakit. Tapi seharusnya menjadi introspeksi kita. Sudah sakit, nggak bisa menikmati kehidupan yang ada, kewajiban pun digugurkan. Nggak diakui gitu loh. Ya diakui tetap, tapi nggak wajib, ya terserah, nggak puasa nggak apa-apa. Kalau main game itu kita anak bawangan. Pernah ya jadi anak bawangan ya? Mau ketangkep pertama kali atau kedua tetap nggak bakal jadi. Ngecit lah ya. Nggak seru kan? Diremehkan. Ini bukan meremehkan dari syariat. Syariat tidak meremehkan. Tapi menunjukkan betapa bahkan dalam praktek ibadah pun kita tidak menjadi orang yang terwajibkan gara-gara sakit. Ini loh pentingnya kita menjaga kesehatan. Ngapain menjaga kesehatan juga bakal sakit. Yang menjaga kesehatan aja bisa sakit, apalagi yang ngawur. Nah itu fulan, dia nggak jaga kesehatan, makan belang-beleng, istirahat juga jarang, begadang mulu, makan mie terus, ngerokok terus, tapi sehat. Ya qadarallah wa ma syafa'al. Mungkin sekarang dia sehat, mungkin sehatnya juga terbatas. Ya sekarang dia sehat. Ya kan biasanya ini orang rokok kalau dinasihatin kayak gitu kan. Antum jangan ngerokok lah. Jaga kesehatan antum. Anak ngerokok, anak lebih langsing dari kamu. Kamu yang larang rokok tapi badannya malah bulat. Ayo kita balapan lari. Kekuatan anak, dia main bola, rata-rata orang-orang main bola di futsal itu badannya kurus-kurus bagus-bagus, perokok mereka. Kok bisa mereka bisa nggak capek nafas ya? Anak sudah kayak gini, ini gimana? Karena anak nggak ngerokok. Nah ini juga masuk dalam hal ini. Oke, mungkin dia sehat saat ini dengan rokoknya, tapi yakin dia sehat? Dia sehat atau tidak periksa? Seperti itu kan? Ya kayak kita istilah orang gila nggak banyak pikiran ya. Kita pernah lihat nggak orang sakit, orang gila sakit? Orang gila sakit, orang gila kepikiran, mungkin nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah tahu mereka sakit atau tidak. Lawang mereka sakit aja nggak tahu. Kan mereka nggak waras. Bukan mereka nggak sakit, mereka nggak tahu mereka itu sakit atau tidak. Makanya kita tiba-tiba temukan orang sakit meninggal, orang gila meninggal di bawah kolong. Mereka itu sakit, cuman nggak tahu. Ini yang dilakukan sama orang-orang yang mengingkari jaga pola hidup sehat. Berdalih ibadah lah, dalih ilmu lah, tersibukkan dengan ilmu lah. Memang dulu ada salaf terdahulu yang karena muraja'atul ilm, karena mengkaji hadis yang dia lupa tapi nggak nemu, akhirnya dia sambil makan korma, kebanyakan makan korma, panas, akhirnya dia meninggal. Anak hadis siapa itu? Imam Muslim ya, yang meninggal gara-gara makan korma ya. Ya, Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi kalau bisa ya janganlah ya. Imam Muslim meskipun meninggalnya karena banyak makan kurma, ilmunya tetap bermanfaat sampai sekarang. Bahkan Imam Muslim yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu sekarang masih kita bahas sampai sekarang. Nah kita ini yakin mau ikut-ikutan. Kebanyakan makan nasi padang nggak ada yang ingat. Mungkin ada diingat aja. Oh itu ada yang makan nasi padang 2 piring meninggal. Nggak seru. Hadis kita nggak ada yang diriwayatkan. Pahala kita nggak ada yang berlanjut gitu loh. Jaga kesehatan ya ikhwah. Kalau perlu kita jaga kesehatan untuk bulan Ramadan. Jangan menunggu bulan Ramadan untuk mengatur jaga kesehatan kita. Ya. Ya, kalau pemain bola jangan main bola untuk atur kesehatan, tapi atur kesehatan biar bisa enak main bola. Itu. Betul ya? Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini insyaallah sudah diketahui insyaallah semuanya. Dari Mu'adah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha faqultu ma balul haid taqdi as-shauma wa la taqdi as-shalah. Dia bertanya kepada Aisyah bagaimana seorang wanita ketika dia haid, dia meninggalkan puasanya, disuruh qada puasa, tapi dia nggak suruh mengqada salatnya. Lebih wajib mana, salat atau puasa? Salat lebih tinggi. Meskipun kita nggak memisahkan antara kewajiban ya, tapi syahidnya adalah puasa itu salat itu adalah menjadi pembeda antara seorang muslim atau tidak. Nah, orang yang haid tidak disuruh mengganti salatnya, tapi puasanya disuruh mengganti. Kenapa kok begini? Tanya dia ke Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqalat aharuriyatun anti. Haruriyah itu adalah nisbat kepada tempat Harura. Ini tempat berkumpulnya orang-orang yang menentang hukum Ali.
orang-orang Khawarij, orang-orang pembangkang. Ketika Ali memberikan ketetapan dalam hal tahkim dengan Muawiyah, mereka nggak terima. Kok Ali memberikan hukum seperti ini sih? Dia nggak terima karena dia memang orang-orang yang nggak paham agama. Kumpullah di wilayah Harura. Kemudian berbuat makar, menghimpun pasukan, menyerang Ali. Maka dikatakanlah orang-orang Khawarij itu adalah Haruriyah. Maka kata Aisyah di sini, apakah kamu termasuk di antara orang Khawarij? Kok nentang ketetapan Rasulullah SAW? Maka kata Mu'adzah, qultu lastu bi Haruriyah. Aku bukan orang Khawarij, walakin as'al. Aku cuma nanya. Maka kata Aisyah, qalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum. Dulu kita juga pernah haid atau nifas di zaman Nabi. Tapi kita disuruh untuk mengganti puasa aja. Wala nu'mar biqada'is shalah. Tidak disuruh ganti salatnya. Syahidnya apa? Pertama, haid dan nifas itu tidak boleh puasa, tapi tetap harus mengqadha. Dan kedua adalah penetapan itu harus sesuai dengan perintahnya. Bukan dengan akal dan kias. Kapan kias itu diterapkan? Ketika nggak ada dalil, baru kita terapkan kias. Kalau sudah ada dalil, maka hukum kias itu bubar. Nggak bisa kita kiaskan. Kalau puasa aja disuruh mengqadha, berarti sholat harus lebih wajib diqadha. Karena lebih penting sholat daripada puasa. Kalau di kias, itu kalau nggak ada hukumnya. Kalau udah ada hukumnya, sudah ada jelas larangannya. Sudah ada jelas perintahnya, qadha hanya untuk puasa, sholat tidak disuruh, sudah jelas, gak butuh dikias lagi. Maka ini loh yang dimaksudkan dengan tunduk kepada syariat. Masya Allah, dokumentasinya serius ya. Yang bagus ya, duduknya yang suruh, nulis semua kalau bisa. Dengan artian, dari kewajiban tadi, syarat wajibnya menunaikan salat apa puasa, maka syarat sah puasa adalah lawan kata dari yang menjadi larangan tadi, adalah suci dari haid dan nifas. Itu syarat sah puasa. Itu untuk para wanita. Untuk yang laki-laki dan umum laki perempuan adalah jangan lupa niat. Niat puasa wajib, puasa Ramadan itu juga hukumnya wajib. Karena ada sabda Nabi SAW, "Man lam yujmi'is siyam," siapa yang belum meniatkan untuk puasa wajibnya sebelum salat fajar, sebelum datangnya itu puasa, fala siyama lahu, maka tidak dianggap sebagai puasa. Syahidnya gimana? Dia nggak niat puasa. Dia bangun ketika sudah adzan fajar, adzan fajar, qomat biasanya. Ketika sudah qomat fajar, salat fajar, bangun dia, salatlah dia. Pada pagi hari dia belum makan apa-apa, dia ingat, oh ya, ana masih punya hutang puasa tahun lalu. Ana harus membayar hari ini. Udahlah, ana puasalah sekarang. Itu tidak boleh. Kenapa? Dia baru meniatkannya ketika hari sudah bermulai. Dengan sharih hadis Nabi SAW, "Man lam yuzmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum meniatkan sebelum datangnya fajar, maka puasanya tidak dianggap, tidak sah. Itu juga dengan puasa Ramadan. Maka kita disunnahkan untuk niat setiap puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah bagaimana? Puasa sunnah tidak apa-apa. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah, kemudian bertanya, ada makanan apa kita hari ini? Nggak ada makanan. Kata Rasulullah, oh berarti aku hari ini puasa. Itu adalah puasa sunnah. Maka puasa sunnah mungkin ada yang dari pagi, bangun pagi, sholat subuh, dia langsung kerja. Pulang kerja menjelang zuhur. Mau makan dari pagi, belum makan. Sekalianlah puasa nanti habis maghrib. Nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, harus pakai niat. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin apa? Ini yang menjadi pembahasan kita. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa ana nukil Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi adalah Imam Syafi'iyah. Kita di sini yang bermadhab Syafi'iyah, lebih Syafi'iyah mana antara kita atau Imam Nawawi? Imam Nawawi lebih berilmu daripada kita. Dan ini kalau antum mau cari tentang a'immatu Syafi'iyah, bisa antum cari ucapan yang serupa. Ana cuma nukil satu pendapat aja. Sudah kopas cuma satu lagi. Afan ya. Salah lagi di huruf pertama. Iya, bisa ya tulisannya ya.
Itu beda ukuran. Jadi huruf yang pertama 14, yang huruf pertama 12. Itu sudah langsung pisah itu kalau Arab. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, la yasihhu shauma illa bin niyyah. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalb, dan yang namanya niat tempatnya adalah di hati, bukan di mulut. Wala yushtaratu an-nutqu bila khilaf, tidak disyaratkan melafalkan dengan mulut tanpa khilaf. Tidak ada perbedaan kalangan para ulama dalam kaitan membahas tentang berniat dengan lafaz. Maksudnya apa? Yang namanya niat di hati. Lalu bagaimana kalau seandainya meniatkan di mulut? Boleh, monggo, selama itu adalah tuntutannya untuk meyakinkan yang di hati. Kadang kita berazam kan, bismillah anak mau berangkat ke sana, dengan mulut menguatkan apa yang di hati, monggo. Tapi ingat, itu tidak dicontohkan Nabi. Berarti apa? Jangan dianggap itu ibadah. Kalau ternyata melafalkan itu untuk supaya meyakinkan di hati, tafadhol, itu termasuk di antara hal mubahat. Selama tidak diyakinkan sebagai ibadah. Kalau kemudian meyakinkan ini adalah ibadah, yang namanya yakin niat itu harus di mulut, ini adalah ibadah, maka kalau ternyata itu ibadah harus ada dalilnya dari Nabi. Paham ya? Itu loh yang dimaksudkan antara ada contohnya dari Nabi atau tidak. Bedakan antara ibadah sama duniawinya. Jangan kemudian nanti bantahannya, ngapain kamu naik mobil kalau ternyata dalam zaman Nabi nggak ada mobil? Ngapain kamu naik motor? Itu hal yang baru dalam agama. Kalau yang ngomong itu orang awam, ya dimaklumi. Kalau yang ngomong adalah tokoh agama, memalukan. Dia nggak memahami tentang konsep bahasa yang dimaksudkan tidak dicontohkan Nabi. Kaidah usul fikih sudah jelas, menunjukkan dia nggak belajar usul fikih. Padahal usul fikih kalau di pondok dipelajari jenjang SMA. Beda antara yang dicontohkan Nabi, antara duniawi atau agama. Mau kita bikin sendok, sendok juga tidak dicontohkan Nabi kan? Nggak ada zaman Nabi sendok, nggak ada zaman Nabi piring, botol kayak gini, bid'ah semua ya. Zaman Nabi harus pakai kulit. Maka ini adalah duniawi, tidak masalah. Yang nggak boleh itu adalah dalam agama, karena mutlaknya hukum asalnya agama itu semuanya haram sampai ada perintahnya. Itu kaidah fikihnya. Begitu pula dengan niat tadi. Kalau niatnya tadi adalah untuk menunjang, adalah muhawalah dia. Kalau dia niatkan untuk ibadah, maka harus ada contohnya. Dan di sini kata Imam Nawawi, la yustarat, tidak disyaratkan untuk melafalkan niat bila khilaf. Tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ngomong Imam Nawawi Asy-Syafi'iyah, berarti dalam madhab Syafi'iyah enggak ada perbedaan pendapat tentang tidak ada syarat untuk melafalkan niat. Kalau mau niat, monggo. Tapi kalau mensyaratkan sah puasa harus pakai melafalkan niat, itu yang menjadi masalah. Ini madhab siapa yang dipakai? Itu yang perlu kita luruskan. Tapi ikhwati fillah, sekali lagi, ini adalah pembahasan fikih yang kita tidak perlu sampai teman-teman cuman perkara sing siji niat, sing siji enggak. Ya. Ada pendapat yang lebih perbedaannya sampai perkara yang detail. Yang itu para sahabat ridwanullah alaihim enjoy aja, tetap saling merangkul. Dalam hal apa contohnya? Dalam pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Jadi Madinah ini sudah mau digempur sama orang-orang murtad. Ada yang murtad memang mau nyerang Madinah, ada yang nggak mau bayar zakat, nggak nyerang Madinah, tapi mereka nggak mau bayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu malah kirim pasukan Usamah bin Zaid, di situ pasukan utama untuk nyerang Romawi. Ini kita lagi butuh pasukan, pasukan utamanya malah dikirim ke Romawi. Beda pendapat lah di antara para kibar sahabat sama Abu Bakar. Bahaya nggak ini khilafnya? Tentang maslahat itu keamanan Madinah ini. Tapi mereka tetap masih adem ayem. Karena perbedaan itu wajar terjadi. Jangan cuma yang satu gara-gara dia melafalkan niat, yang satu tidak melafalkan niat, kemudian berarti dia nggak Islam. Berarti dia ajarannya nggak boleh disebarkan. Kenapa? Niatnya nggak dilafalkan. Apalagi dia sholatnya di mana ini? Sholatnya di sana. Dia bismillahnya dibaca nggak, dijahar nggak? Bismillahnya nggak dijahar. Berarti batal sholatnya.
Berarti dia nggak dianggap sholatnya itu nggak benar, itu sholatnya dianggap nggak sholat. Orang kalau nggak dianggap sholatnya berarti dia kafir kan? Sangar kan, cuman perkara bismillah dia jahar atau sirriyah. Ayolah, ini kan permasalahan fikih yang perkaitannya adalah dengan hal yang kecil. Kita bisa lebih tasamuh dalam hal ini. Tapi kita tetap harus menyampaikan kalau di situ ada dalilnya. Kita sampaikan yang berdalil. Kalau ternyata ada dalil yang berbeda, sampaikan. Kita ada pendapat nih, kita berpegang dengan dalil. Kemudian di sini ada pendapat, kemudian bertentangan dengan dalil yang sini, diskusikan. Di sini ternyata ada dalil, ayo disinkronkan. Kemudian kalau seandainya dua-duanya berpegang teguh dengan dalilnya masing-masing, inilah diskusi. Inilah Islam. Dengan perbedaan pemahamannya dengan dalil yang kuat, ini kita ittifaq di atas dalil kan? Bukan ittifaq di atas organisasi atau yayasan atau masjid. Pelan ya suaranya ya. Bukan, kita itu sepakat di atas dalil. Nah, kalau ternyata yang ini punya dalil, berbeda pendapat dengan yang sini, ketika disinkronkan, yang sini nggak ada dalilnya, cok ngamuk. Jangan ngamuk. Ayo ilmiah. Kan seperti itu ya. Islam ini kan agama ilmiah. Kalau ada dalilnya, ayo kita diskusikan. Kalau nggak ada dalilnya, ya jangan ngamuk gitu loh. Wal'iyadzubillah. Maka tapi ikhwati fillah, benar. Niat itu wajib hukumnya. Dan harus kita meniatkannya ketika mau puasa. Lalu bagaimana dengan kita ketika bulan puasa Ramadan? Apakah kita setiap malam harus memperbaiki niat, besok anak puasa, besok anak puasa? Perlu nggak? Sebagian ulama ada yang berpendapat kita harus meniatkan setiap malam. Sebagian lain ada yang mengatakan tidak perlu. Karena tanpa kita niat pun, kalau sudah masuk Ramadan, kita sudah tahu kita wajib puasa besok, ya kan? Kita nggak usah niatin aja, kita sudah biasa, udah langsung otomatis setel alarm buat sahur. Tanpa kita niatkan, kita sudah wajib untuk puasa gitu. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan niat kita sudah ada sejak awal Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin lebih amannya kita ambil pendapat yang setiap malam kita meniatkan bismillah besok puasa. Toh niatnya cuma sekelumit kepikiran gitu aja kan, apa susahnya ya kan? Itu hal yang diwajibkan dalam puasa. Rukun puasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah, maksudnya adalah boleh makan minum, belum terhitung puasa sampai terlihat jelas perbedaan antara garis putih dan garis hitam pada waktu fajar. Maksudnya apa itu? Garis apa? Garis pembeda antara malam dan siang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adi bin Hatim dalam tafsirnya, innama dzaka bayadun nahar min sawadil lail. Yang membedakan cahayanya itu langit sudah mulai bercahaya, sudah mulai terang. Berarti sudah mulai ganti siang. Maka saat itulah garis putihnya itu atau disebut sebagai fajar shadiq ya. Maka fajar shadiqnya apa fajar kadhib? Fajar shadiq yang garis kan? Disitulah kita sudah mulai tidak boleh makan atau sudah mulai dihitung puasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian lanjutkan puasa, sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Yang dimaksudkan dengan rukun itu apa? Dimulai dengan sahur, dimulai puasa itu dari fajar dan berakhir ketika matahari terbenam. Itu rukun puasa. Dalam satu ayat ini dijelaskan. Syahidnya di sini adalah apa? Patokan kita buka itu maghrib, terbenamnya matahari, bukan adzannya muadzin. Memang maghrib itu tandanya adzan muadzin, tapi bukan berarti adzan muadzin itu adalah satu waktu awalnya masuk maghrib. Ini sebagian kaum muslimin ada yang di sini agak meragukan biasanya. Kamu kok makan dulu belum adzan ini? Masalahnya adalah setiap muadzin pasti buka dulu baru adzan kan? Mana korbannya lengket lagi itu yang modelnya baru gini dulu kan? Cuci tangan dulu baru adzan. Yang nungguin udah lapar. Muadzinnya udah buka itu. Maka yang dituntutkan kita ketika buka adalah ketika waktu maghrib. Sekarang kita punya aplikasi sudah jelas. Di mana aplikasi ini update. Kapan matahari terbenam, kapan matahari terbit. Setiap wilayah beda. Banyuwangi sama Jember beda 9 menit.
menunjukkan apa? Update. Dan jam kita insya Allah nggak jam dinding yang kayak dulu ya, beda masjid beda jam ya. Kalau sekarang semua jam sama, ada pemersatunya dengan sinyal ya, alhamdulillah. Itu sudah cukup insya Allah. Loh, gimana kalau seandainya kita nggak ngelihat garis birunya sama tadi kayak hilal? Sekarang kita nggak bisa melihat garis fajar. Sekarang sudah mulai subuh, garisnya belum kelihatan. Kenapa? Karena cahayanya sudah mulai kalah dengan cahaya di bumi. Kita sudah banyak terang di sini. Terus kemudian juga kita tinggal di mana? Kita tinggal di pegunungan, banyak bangunan tinggi-tinggi. Kita lihat ke timur. Kalau di Banyuwangi lihat ke timur, melihat Bali, bukan melihat garis timur. Intinya adalah sudah ada bagian yang ahli yang menentukan waktu itu. Maka kita ikuti waktunya aja. Termasuk diantaranya adalah waktu sahur. Ketika kita lihat di jamnya, subuhnya waktunya jam 4.50 misalkan. 4.50 kan bangunnya ya. Subuhnya jam 4. Oh, kesiangan berarti. Subuhnya jam 4 pas. Ternyata di masjid-masjid lain, di masjid-masjid jam 4 kurang seperempat sudah sholawat. Tahu sholawat ya, tahrim. Atau udah imsak. Kita harus menahan makan. Bukan seperti itu. Kita menahan makannya adalah ketika sudah datang subuh. Ketika datang subuh itu kita sudah nggak boleh makan. Bukan kemudian sekitar 10 menit, 15 menit sebelumnya kita sudah nggak boleh makan. Karena sunnah dari sahur itu adalah mengakhirkan. Dan sunnah dari buka itu mengawalkan. Bukan justru malah mengawalkan sahur sampai nunggu ke sahur, sampai ke fajar, sholat subuh jauh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaraknya 50 ayat. Berarti dekat sebenarnya. 50 ayat itu cepat untuk orang yang hafal ya. Ya 50 ayat jangan Al-Baqarah juga. 50 ayat secara umum, secara global. Maka ini adalah yang dimaksudkan dalam rukun puasa.